Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut ini saya akan membagikan tutorial atau langkah-langkah untuk men-setting terkait persiapan kuliah di Universitas Jember. Ya, jadi cara men-setting MMP sebelum perkuliahan. Oke, sebelumnya kita bisa memanfaatkan berbagai browser. Kalau di sini saya bisa menggunakan Google Chrome yang biasa saya pakai. Ya, kita masuk ke Google Chrome. Ya. Kemudian kita masuk ke sister. Ya, kita klik atau kita ketikkan sister.unedge.ac.id ya. Kemudian kita masukkan user dan password yang sudah kita miliki. Jika kita belum punya, kita bisa minta user dan password ke UC3 atau ke IT ya. Kita login. Nah, saat kita masuk, kita akan ditampilkan jadwal kuliah pada hari ini. Ya, jadi jadwal kuliah yang akan berlangsung dan telah berlangsung pada hari ini. Oke, kembali ke tujuan awal tutorial ini, kita akan men-setting atau membuat portal ya. Jadi kita masuk ke tanggal di mana kita ada jadwal, kita cari ya. Kebetulan saya ada jadwal besok hari Rabu di minggu ini, tanggal 25. Nah, ini di nomor 5, kuliah saya besok adalah keperawatan keluarga pada jam praktikum pada jam 14.20 sampai jam 17. Ya. Nah, di panel aksi ini ada beberapa fitur ya. Di sini ada QR code ya sebagai absensi. Ini bisa kita klik ya. Nah, dan muncul QR code seperti ini. Ini bisa kita download ya. Nah, ini nanti untuk kita scan ya sebagai alternatif jika di MMP ada trouble. Ya, kita bisa menggunakan ini untuk di-scan dengan Sister for Lecture. Kemudian di sebelah QR code ini ada Telegram. Ya, kalau kita klik ini nanti akan masuk ke pesan Telegram atau broadcast. Kita bisa broadcast pengumuman ke mahasiswa. Ya, misalkan Assalamualaikum, mohon besok dipersiapkan perkuliahan dan mempelajari materi apa titik-titik ya, lalu kita kirim ke kelas ya, kelas yang kita ampu. Oke, kita bisa kembali. Nah, di sebelah Telegram ini ada Zoom ya. Ada Zoom. Zoom ini kita setting bisa di sini, bisa juga di MMP di portal ya. Kemudian di bawahnya ada link materi perkuliahan ya. Kalau kita klik, nah ini bisa kita insert materi ya, linknya misalkan dari website atau dari link Google Drive kita ya, atau dari YouTube ya, kemudian kita simpan di sini. Kemudian di sebelahnya ada jurnal di sini, jurnal perkuliahan. Kemudian ini ada daftar hadir ya.
Nah, daftar hadir ini akan aktif ya jika perkuliahan tersebut telah berlangsung atau sedang berlangsung. Ya, nanti akan tampil mahasiswa yang sudah absen dan mahasiswa yang belum absen. Kemudian link di bawahnya atau panel di bawahnya adalah panel link MPMP dan panel untuk mengganti jadwal. Ya, kalau misalkan kita ingin mengganti jadwal, kita klik aja ini, ganti jadwal. Ya, misalkan kita mau mengganti di hari Jumat, ya. Kita pilih gedungnya, acak aja ya, dan kita pilih jamnya. Kita pilih jamnya. Nah, kalau tampil seperti ini, berarti kelas sedang tidak bisa dipakai atau crash, atau kelas sedang ada kuliah yang lain, sudah terjadwal. Misalkan kita pilih di malam hari. Nah, ini bisa kita pindah di sini ya. Kalau hijau bisa kita pilih. Ya. Kita kembali. Nah, kita masuk di link MMP. Kita klik link MMP. Ya. Kemudian kita login. Cara login ada dua cara, bisa masuk di sini continue atau di sini login di guys ya. Di bawah foto kita atau gambar foto ini ada panel login ya. Saya masuk lewat sini. Nah, setelah kita masuk, kita klik ini turn editing on di pojok kanan atas ya, ada gambar hijau ya, kita klik turn editing on. Kemudian kita masuk di portal minggu ini ya. Nah, ini ya. Ini karena saya sudah membuat ya, coba saya hapus. Saya hapus. Ya, ini bisa kita edit prioritas masalah keperawatan keluarga ya. Kebetulan topik yang saya ambil adalah prioritas masalah keperawatan keluarga. Kita ketikkan ya. Kemudian enter ya. Kemudian kita pertama kali ya, kita masuk untuk membuat kehadiran atau absensi. Klik add an activity or resource. Ini ya. Nah, ada beberapa aktivitas ya. Kita pilih attendance ya. Ini. Kemudian kita membuat judul kehadiran ya. Judul kehadiran. Kita isikan namanya kehadiran prioritas masalah keperawatan keluarga ya. Setelah kita buat judul absensinya atau attendance-nya, kita save ya. Kita save ya. Kemudian kita add session ini ya. Session. Kemudian kita set tanggal kuliahnya, tanggal besok ya, tanggal 25, jamnya jam 14.20 sampai jam 17 ya. Kemudian kita add. Oke, thank you for all participants. For the next session, we will return to. Nah, ini sudah tersetting absensi untuk besok ya, tanggal 25 November jam 14.20 sampai jam 5. Ya. Nanti saat datang jam perkuliahan atau besok
Nah, panel ini akan berubah warnanya menjadi hijau. Nah, kita besok harus absen di sini, kita klik. Saat sudah berubah menjadi hijau, kita klik ya. Untuk kita absen ya. Kemudian masuk ke daftar mahasiswa. Ya, ini daftar nama mahasiswa atau daftar kelas. Kemudian kita klik save attendance. Dengan begitu kita sudah tercatat untuk hadir di perkuliahan tersebut. Ya. Nah, itu tadi cara kita untuk membuat attendance atau kehadiran atau absensi. Kemudian berikutnya kita bisa membuat link Zoom ya. Kalau kita akan melaksanakan kuliah online atau daring ya. Kalau menggunakan media Zoom, kita bisa memanfaatkan Zoom yang ada di universitas. Kita klik external tool, double klik ya. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Ini harus kita isi ya, misalkan ini activity-nya kita isikan dengan Zoom ya, atau bisa ditambahkan Zoom materi apa begitu ya. Kemudian pre-configure tool-nya diisikan Zoom video conferencing ya. Jadi kita isikan aktivitasnya adalah Zoom, kemudian kita pilih Zoom video conference. Ya, kita klik save and display. Nah, dengan begini Zoom sudah kita buat, hanya saja jadwal spesifik belum kita setting ya. Nah, ini sudah ada untuk besok ya. Perawatan keluarga jam 2 ya. Kita bisa menjadwalkannya ya. Nah, kita jadwal perawatan keluarga. Nah, ini besok tanggal 25. Jamnya jam 2 ya. Kita set jam 2 saja. Jam 2 PM. Durasinya kurang lebih sekitar 3 jam. Ya. Kemudian passcode-nya bisa kita ganti yang lebih mudah, misalkan keluarga. Ya, atau yang lain, atau dibiarkan saja. Ya, kemudian kita save. Oke, dengan begini kita sudah membuat link untuk Zoom dan otomatis link tersebut sudah ada di sister student atau sister mahasiswa. Kita kembali ke portal. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita setting absensi, membuat link Zoom, kita perlu menyertakan materi ya. Jika kita ingin share materi untuk mahasiswa yang sudah kita buat, ya kita bisa share. Bisa, kalau buku kita klik buku ini ya. Kemudian kalau file kita klik file ini, baik itu PDF ya, Word maupun PPT atau yang lain. Kemudian kalau filenya sudah jadi satu di dalam folder, kita bisa klik folder ini ya. Kemudian URL ini kalau bentuknya adalah website mungkin ya. Nah, ini bisa kita insert di sini. Nah, karena yang sudah saya siapkan adalah materi berbentuk Word, saya akan insert Word tersebut di file ini ya. Nah, kemudian kita kasih nama ya. Kita kasih nama materinya, materi prioritas masalah perawatan keluarga. Deskripsinya boleh ditulis ya, apa saja. Kemudian ini filenya kita drag ya, bisa di drag atau bisa kita insert di sini dengan klik ini ya, add file, kemudian choose file di attachment ini ya.
materi. Ya, materinya sudah terinsert. Kemudian kita kasih nama materi. Ya. Prioritas masalah perawatan keluarga. Ya. Kemudian kita upload this file. Sorry, materinya kosong, coba kita bikin lagi choose file. Ya. Kita kasih ini contohnya. Kita kasih nama. Kemudian kita upload. Nah, sudah muncul ya, kemudian kita save. Ya. Jadi nama materinya sudah ada, filenya sudah ada, kita save and display. Nah, kita kembali ke portal. Oke, dengan begini kuliah sudah bisa dilaksanakan ya, ada kehadiran, ada Zoom, ya, ada materi. Kalau misalkan kita ingin collection tugas atau membuat portal penugasan bagi mahasiswa, kita bisa menambahkan aktivitas, ya. Di sini ada assignment. Kita klik, ya. Kita kasih nama tugasnya, tugas kuliah apa misalkan ya, materi perawatan keluarga, ya. Deskripsinya boleh dikasih, ya. Misalkan tugas ditulis tangan, ya, harap dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Nah, atau yang lain, monggo terserah panjenengan, ya. Kemudian filenya, jika ada file atau panduan, kita masukkan di sini, ya. Kemudian kita setting, ya, batas-batas waktu, ya, batas waktu pengumpulan tugasnya. Misalkan untuk pengumpulan tugasnya dimulai besok, ya, besok tanggal 25, jam berapa? Misalkan jam 00, misalkan jam 7. Batas terakhirnya, ya, misalkan tanggal di atas tanggal 25, 26, 27 misalkan, ya, tanggalnya, jamnya jam 7. Cut off date-nya bisa disamakan dengan due date-nya, ya, 7. Nah, ya, remind me to grade-nya ini bisa dibiarkan saja, ya, ini untuk penilaian, tanggal penilaian. Kemudian kita save, ya. Nah, ini remind me grade. Nah, ini ternyata harus diisi, ya. Kita isikan tanggal 27 tadi, ya, berarti 28, ya, 28 Desember. Oke, jadi ini harus diisikan lebih, ya, dari cut off date, ya. Kemudian submission filenya bentuknya apa, ya, kita pilih, ya, kemudian size-nya, ya. Kemudian kita save and display. Nah, dengan begini portal untuk pengumpulan tugas sudah ada, ya, tinggal mahasiswa mengumpulkan tugas pada portal ini. Kemudian jika kita ingin membuat forum diskusi, kita bisa menambahkan aktivitas, ya. Bisa chat, ya, atau bisa forum diskusi ini. Ya.
Misalkan yang paling sering saya gunakan ini forum, double klik. Nah, kita isikan nama forumnya, diskusi, prioritas masalah perawatan keluarga, ya. Nah, kita kasih deskripsinya. Nah, misalkan jelaskan pendapat Anda mengenai apa itu keperawatan keluarga, misalkan ya. Nah, kemudian ini kita biarkan saja forum type-nya standar forum for general ya. Kemudian kita save and display. Nah, kita kembali. Nah, dengan begini semua aktivitas ya sudah kita masukkan ya. Yang paling penting adalah absensi ya, itu harus ada karena kalau tidak ada absensi nanti tidak akan terekam nanti ya. Tidak ada absensi, kemudian Zoom, kemudian ada materi, ada penugasan, ada diskusi. Ya. Jadi itulah tadi cara untuk men-setting atau ya, men-setting persiapan perkuliahan pada MMP di Universitas Jember. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.